Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Sandrina Malakiano senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Kali ini yang diangkat adalah bagian pertama dari dua bagian pembahasan surat Al-Alaq. Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat pertama sampai 5 adalah ayat di mana pertama kali Allah menegaskan Allah yang Maha Kuasa adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dan dari sini Allah mengajarkan kepada kita semua agar selalu membaca alam semesta dan lingkungan di sekeliling kita. Selain itu disinggung pula mengenai perilaku Nabi Muhammad sesaat sebelum menerima wahyu untuk pertama kalinya. Untuk lebih jelasnya, langsung kami mengajak Anda untuk menyimak uraian dari Ustadz Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, episode ini kita akan berbicara tentang wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu bahwa ada 5 ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 ayat pertama itu terdapat pada awal surah Al-Alaq. Ada juga yang menamainya surah Iqra, karena kata pertama di sana adalah Iqra. Hampir sepakat ulama menyatakan bahwa inilah surah 5 ayat itu yang diterima pertama kali oleh Rasulullah. Memang ada riwayat lain, tapi lemah, yang menyatakan bahwa wahyu pertama itu adalah Al-Fatihah. Tapi pendapat ini saya katakan lemah. Bahkan kelemahannya tersirat pada kandungan suratul Fatihah itu, yang di sana antara lain ada menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi. Kata kami itu menunjukkan bahwa waktu itu sudah banyak orang. Oke, baiklah. Tidak banyak diungkap oleh sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah sebelum turunnya wahyu. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, bagaimana sih ceritanya, keadaanmu sebelum turunnya wahyu itu? Beliau berkata bahwa saya sebelum turunnya wahyu ini selalu terdorong untuk menyendiri. Hubbiba ilayyal khala. Kita tahu sebelum itu Rasulullah bergaul dengan masyarakat. Kita tahu sebelum itu Rasulullah berdagang. Tetapi hubbiba ilayyal khala, kata Nabi, dicintakan kepadaku, aku didorong oleh suatu kekuatan yang saya tidak tahu, sehingga saya senang menyendiri. Bisa digambarkan, beliau menyendiri keluar dari situasi keramaian kota Mekah, pergi ke Gua Hira. Kalau kita lihat sekarang Gua Hira itu sulit mendakinya. Tempat masuknya sulit. Tetapi ada dorongan. Dorongan itu dipersamakan oleh sementara ulama dengan dorongan kepada binatang untuk mengungsi dari suatu tempat yang sebentar lagi akan terjadi gempa di sana. Nah, Nabi juga, kamu pergi menyendiri. Dan pada suatu malam, disepakati bahwa itu malam. Ada yang berkata tanggal 17 Ramadan, ada yang berkata tanggal 27 Ramadan. Pada malam itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril sambil
merangkul beliau dan memerintahkan Iqra. Itu yang pertama, Iqra, bacalah. Nabi tidak bisa membaca. Asosiasi pertama beliau bahwa beliau disuruh membaca dari suatu tulisan. Maka beliau menjawab, ma ana biqari. Saya bukan orang yang pandai membaca. Dirangkul lagi. Rangkulannya begitu keras sampai Nabi melukiskannya, saya kira itulah kematian. Iqra. Nabi menjawab, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Dirangkul yang ketiga kalinya, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi kemudian bertanya, ma aqra, apa yang saya mesti baca? Maka Jibril menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Sekarang mari kita masuk dalam penafsiran ayat ini. Iqra. Iqra itu terambil dari kata qara'a yang arti awalnya menghimpun. Menghimpun. Kalau saya ada kata-kata misalnya saya, itu kan S-A-Y-A. Saya himpun itu, bagaimana kalau saya menghimpunnya? Saya itu namanya membaca. Bisa jadi ada dalam benak saya sesuatu yang saya ucapkan ulang, itu namanya membaca. Membaca itu tidak harus dari suatu teks tertulis. Tidak sah salat yang tidak baca Al-Fatihah. Apa kita mesti bawa Quran untuk? Tidak kan? Nah, itu membaca. Asalnya menghimpun. Dari kata menghimpun ini lahir makna-makna yang lain. Meneliti, meneliti, melakukan pengamatan dan lain-lain sebagainya. Syaratnya yang diperintahkan di sini adalah bismi rabbik. Nah, bismi rabbik. Ada yang mengartikan ba di situ sisipan. Sehingga seakan-akan Nabi dinyatakan bacalah nama Tuhanmu. Berzikirlah. Ada lagi yang mengatakan ba di situ berarti menyertakan. Bacalah dan dalam bacaan itu sertakanlah nama Tuhan. Artinya lakukanlah itu dengan menyertakan nama Tuhan. Baca bismillah, ingat Tuhan. Ada lagi yang berkata bismi rabbik itu demi Tuhanmu. Bacalah demi Tuhan. Seakan-akan kita diperintahkan untuk membaca bukan karena ingin mencapai sesuatu, tetapi demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam pandangan Islam, ilmu bukan buat ilmu, tapi ilmu demi karena Allah. Dan sesuatu yang demi karena Allah itu pastilah membawa kemaslahatan untuk pribadi, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di surah di awal ayat ini, wahyu pertama ini, Allah memperkenalkan dirinya dengan ciptaannya, alladzi khalaq, yang mencipta, dan memperkenalkan sifatnya, yaitu apa? Al-Akram. Bacalah bismi rabbik, yang mencipta. Tidak disebut apa yang diciptanya. Kalau tidak disebut, berarti segala sesuatu yang tercipta adalah ciptaan Allah. Dan salah satu yang paling hebat dari ciptaannya itu adalah manusia. Karena itu disebutnya lagi khalaqal insana min alaq. Alaq apa artinya? Bisa berarti segumpal darah. Bisa berarti sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Itu sperma dan ovum kalau bertemu, dia membelah jadi dua. Dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, demikian seterusnya sampai berdempet di dinding rahim.
Kalau penafsiran ini kita terima, maka ini adalah isyarat ilmiah dari Al-Quran yang belum diketahui orang pada masa turunnya Al-Quran. Ada lagi kata alaq dalam arti sesuatu yang bergantung, karena memang manusia ini tidak dapat berdiri sendiri. Selalu bergantung pada yang lain, dan ketergantungannya yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ingin berhenti sejenak di sini untuk melakukan diskusi menyangkut ayat-ayat ini. Saya persilahkan yang ingin bertanya atau berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari apa anak-anak? Jumat. Kalau hari Jumat, kita biasanya belajar apa? Belajar agama. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya sama kalian. Ini apa anak-anak? Kalau yang ini? Kursi. Meja dan kursi ini terbuat dari apa? Kayu. Meja dan kursi ini betul ya, terbuat dari kayu. Siapa sih yang membuatnya? Patukang kayu. Pak tukang kayu. Yang menciptakan Pak tukang kayu siapa ya? Allah ya yang membuatnya. Memang hanya Pak tukang kayu saja ciptaan Allah? Iya, masih ada banyak lagi ya ciptaan Allah. Nah, untuk itu Bu Guru akan mengajak kalian keluar dari kelas untuk kita sama-sama lihat ciptaan Allah yang lainnya. Ya, barisin semuanya. Sini semuanya anak-anak. Ibu mau nunjukin sesuatu sama kalian. Ayo coba semuanya berdiri. Iya semuanya. Ini adalah rumput. Rumput selain berguna untuk tanaman hias, juga ada kan kegunaan lainnya? Ada yang tahu? Saya, Bu, untuk makan sapi, kambing, kerbau, dan kelinci. Wahyu punya kelinci di rumah? Punya. Iya, pinter. Nah, sekarang coba lihat ke atas. Ada apa di atas? Langit. Ada langit, juga ada matahari ya. Nah, langit ini kan sangat terbentang luas. Tidak ada tiangnya, tapi gak pernah roboh ya. Semuanya itu atas izin dan kekuasaan Allah. Nanti dari langit turun hujan. Hujan inilah yang menyirami semua makhluk yang ada di bumi, termasuk rumput ini, juga pohon-pohon ya, sehingga semuanya tumbuh subur. Dan semua ini sekali lagi karena siapa? Ciptaan Allah ya. Pinter nih semuanya anak-anak ibu. Hari ini ibu mau mengajak kalian jalan-jalan ke pabrik dodol. Mau? Nanti di sana kita semua bisa lihat saudara-saudara kita yang sedang mencari rizki. Mau ya? Yuk, sekarang di belakang ibu. Ayo naik kereta api. Ayo nyambung ya. Tut, tut, tut. Nah, stop di sini ya. Nah, anak-anak, kita sekarang di sini lihat ibu-ibu sedang bekerja. Mereka bekerja untuk mencari apa, anak-anak? Kalau uangnya sudah terkumpul, dipakai untuk apa? Beli sepatu. Beli sepatu? Ayo beli sepeda. Iya, betul semuanya. Jadi mereka di sini bekerja untuk mencari rizki yang halal, ya? Pak Sapam kerja untuk apa sih? Ya, untuk mencari rezeki. Untuk beliin susu anaknya ya. Wahyu memang kritis ya. Ya anak-anak, sekarang ibu juga ingin tahu siapa di antara anak-anak di sini yang orang tuanya bekerja? Saya. Tunjukkan tinggi, semuanya bekerja. Iya, alhamdulillah. Jadi orang tua kalian bekerja untuk mencari rizki. Dan ada satu jawaban tadi yang kurang. Kalau uangnya sudah terkumpul, dipakai juga untuk membiayai kalian sekolah ya. Supaya kalian bisa tetap terus sekolah dan jadi anak-anak yang pintar nih semuanya anak-anaknya ibu ya.
Baik anak-anak, Ibu rasa kunjungan kita ke pabrik dodol cukup sampai di sini ya. Tapi sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita ucapkan dulu salam kepada ibu-ibu ya. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ya, terima kasih semuanya. Udah, silakan. Terima kasih. Tayangan tadi menggambarkan bagaimana seorang guru TK memperkenalkan Tuhan melalui pendekatan membaca sesuatu yang ada di sekitarnya. Jika kita kaitkan dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adakah Iqra itu mempunyai arti luas atau memiliki arti sendiri, makna khusus? Sebab seperti yang kami ketahui, dia memiliki arti luas, bisa berarti membaca ciptaan Allah, membaca situasi, atau membaca lingkungan. Mohon penjelasan Bapak. Ya. Iqra. Tadi saya katakan bahwa ada perintah membaca, menghimpun, meneliti, itu semua makna Iqra. Jadi dari sisi ini dia sangat luas. Dari sisi lain, objeknya tidak disebut. Sesuatu yang tidak disebut objeknya itu bisa berarti umum. Jadi luas. Yang ketiga, menarik untuk kita ketahui bahwa kata qira'ah atau Iqra digunakan oleh Al-Quran untuk bacaan, baik bacaan itu suci maupun tidak suci. Jadi bacaan apa saja. Itu sebabnya kalau Al-Quran dari satu sisi dia katakan utlu ma uhiya ilaika mir rabbik. Jadi bacalah apa yang diwahyukan kepadamu oleh Tuhanmu. Jadi sesuatu yang suci kalau tilawah. Tetapi kalau qira'ah, iqra'il Qur'an, iqra' faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bisa juga kitab amalan kita yang berisi kedurhakaan dan lain-lain sebagainya, itu juga diperintahkan untuk dibaca. Iqra' kitabaka. Nah, kalau begitu, perintah membaca ini apa saja Anda boleh baca. Syaratnya hanya satu, Bismi Rabbik. Karena itu, dalam konteks ini, kalau Bismi Rabbik itu pasti membawa kemaslahatan. Nah, kalau demikian, kalau ada bacaan yang tidak menghasilkan kemaslahatan, mulai kemaslahatan bagi pembacanya atau lingkungannya, maka itu bukan Bismi Rabbik. Baca apa saja, baca koran, baca komik, baca ini, asal ada manfaatnya. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan dalam konteks keluasan ini, itu Syekh Abdul Halim Mahmud, pemimpin tertinggi Al-Azhar, berpendapat bahwa sebenarnya Iqra ini contoh. Bacalah demi karena Tuhanmu, tapi bukan hanya baca. Bergeraklah demi karena Tuhanmu. Bekerjalah demi karena Tuhanmu. Duduklah demi karena Tuhanmu. Marahlah demi karena Tuhanmu. Segala aktivitas hendaknya demi karena Allah, sehingga serupa dia dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sangat luas arti Iqra dan pesan makna Iqra itu. Saya kira jelas ya. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi dikatakan bahwa pada awalnya Rasulullah itu adalah tidak bisa membaca atau dikatakan umi, dan pada saat perintah Iqra juga belum jelas objeknya bentuk apa. Bagaimana untuk selanjutnya? Apakah Rasulullah sudah bisa membaca dalam bentuk tulisannya kita kenal sekarang ini, dan bagaimana dengan proses menulis? Karena kita juga baca kisah-kisah ada komunikasi atau surat menyurat dengan pihak lain. Terima kasih Pak. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Iqra' bismi rabbik bukan perintah yang ditujukan kepada Nabi untuk membaca. Tetapi menurut beliau, Iqra' di situ amr takwini, yakni jadilah kamu bisa membaca. Tapi pendapat ini terus terang saya kurang mantap menerimanya. Karena jauh sesudah turunnya wahyu ini, Rasulullah masih dilukiskan sebagai ummi, orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah akhirnya pandai membaca tulis? Nah, ada yang berkata iya,
Ada yang berkata tidak. Nah, saya ingin katakan begini. Dulu alat-alat tulis menulis itu langka. Buku itu hampir tidak ada. Ya toh? Jadi orang sangat mengandalkan hafalan. Karena itu dulu di tengah masyarakat Mekah, orang yang pandai menulis aib. Gak bagus orang pandai. Karena apa? Ingatannya gak kuat. Nah, karena itu kita tidak usah memaksakan diri untuk berkata bahwa Rasulullah tidak pandai membaca itu aib buat beliau. Tidak. Justru untuk ukuran ketika itu adalah orang yang sangat hebat. Ya. Sekarang ada orang pasang dia punya lemari buku di ruang tamu. Untuk apa itu? Supaya dianggap hebat. Tapi setelah ada CD dan sebagainya itu bisa tidak lagi dianggap demikian. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus kita katakan bahwa beliau itu ummi lantas ini. Saya kira itu ya. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Apabila kita melihat proses pembentukan bayi tabung, apakah proses itu bertentangan dengan agama kita? Terima kasih, mohon penjelasan. Sekarang begini, Al-Quran sebenarnya menguraikan proses kejadian manusia. Salah satu yang diuraikannya dalam surat Al-Mu'minun itu bahwa nutfah yang bertemu dengan sperma itu ditempatkan fi qararin makin, dalam suatu tempat yang sangat kukuh. Redaksi Al-Quran, dan kalau kita lihat bayi tabung, sebenarnya dilakukan pertemuan di luar, baru sebenarnya juga masuk ke dalam rahim. Jadi proses dari apa yang ditempuh dalam bayi tabung itu sama sekali tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran juga menyatakan bahwa dari pertemuan itu ditempatkan di tempat yang kukuh. Tempat yang kukuh yang dimaksud adalah rahim. Boleh jadi bertemu dulu di luar baru dimasukkan ke dalam. Jadi tidak bertentangan. Dan itu diperbolehkan selama sperma dan ovum itu adalah sperma bapak dan ibu dari hasil perkawinan yang sah. Saya kira jelas Bu ya. Kita lanjutkan ayat kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu adalah al-akram. Akram itu yang paling. Hanya sekali di dalam Al-Quran ada kata al-akram yang menyifati Tuhan. Lainnya itu karim. Dan selalu dikaitkan dengan Rabb, Tuhan pemelihara dan pendidik. Ada dibahas oleh ulama. Kenapa ayat ini mengulangi perintah Iqra? Iqra bismi rabbik, Iqra wa rabbukal akram. Ada yang berkata perintah pertama membaca untuk diri, belajar. Perintah yang kedua membaca untuk orang lain, mengajar. Jadi ada kewajiban membaca untuk diri sendiri, ada kewajiban mengajar. Ada lagi yang berkata Iqra yang pertama dalam sholat, Iqra yang kedua di luar sholat. Hemat saya yang paling baik itu menyatakan begini. Allah itu maha pemurah. Dunia ini kalau kita teliti, sejak dulu sama saja keadaannya. Dia bulat, ada matahari, ada bulan. Tetapi setiap dia dibaca, walaupun objeknya sama, ada saja rahasianya yang diungkap. Al-Quran juga begitu. Dari dulu Al-Quran ini begini. Tetapi ada saja makna-makna baru yang muncul. Itulah kemahamurahan Tuhan. Jadi seakan-akan di sini, bacalah objek itu pertama kali, ulangi membaca lagi objek itu, niscaya kamu akan mendapat makna-makna baru. Kenapa? Karena Tuhanmu memang adalah Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam,
'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar dengan pena dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di sini ada dua kali lagi kata 'allama. Mengajar dengan pena. Seringkali bahasa menggunakan alat, menyebut alat, tetapi yang dimaksudnya adalah hasil dari alat itu. Seringkali dia menggunakan kata yang menunjuk penyebab dan yang dia maksud adalah dampaknya. Kalau saya berkata begini, saya takut hujan, apa maksudnya itu? Takut basah, akibatnya basah atau sakit. Bil qalam, dengan pena. Pena ini alat. Apa hasil penggunaan alat itu? Tulisan. Tuhan mengajar manusia melalui tulisan-tulisan yang ada. Anda membaca, itu salah satu bentuk pengajaran Tuhan. Nah, terus, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini ada lagi pengajaran Tuhan yang tidak melalui alat. Kalau yang pertama pengajaran melalui alat, yang kedua tanpa alat. Apa itu? Wahyu. Ya toh? Mimpi. Ilmun laduni. Anda peroleh tanpa. Itu bisa diibaratkan dengan komet Halley. Dia datang sekitar 70 tahun sekali. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita, bukan kita yang mencarinya. Ada ilmu yang diajarkan Tuhan tanpa upaya dari Anda untuk mendapatkannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan melalui ayat ini, dan kita pun diingatkan bahwa apa? Kamu bisa memperoleh informasi, bisa memperoleh pengetahuan walaupun kamu tidak usahakan pengetahuan itu, tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allama. Itu sebabnya dalam pandangan Islam, perolehan ilmu ada yang kasbi, ada yang wahbi, ada yang diusahakan, ada yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan pandangan orang-orang di dunia barat. Kita bisa memperoleh pengetahuan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah itu diberikannya kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, itu juga sebabnya sehingga jauh sebelum turunnya Iqra ini, Rasulullah setiap malam bermimpi, dan apa yang beliau mimpikan itu terbukti kenyataannya. Mimpi-mimpi yang dialami oleh Rasul itu tujuannya mengajar beliau bahwa, hai Muhammad, kamu bisa memperoleh informasi tanpa usaha kamu. Bagaimana itu tanpa usaha? Buktinya, apa yang kamu mimpikan malamnya itu ternyata terbukti keadaannya. Itu bagian. Jadi, 'allama bil qalam, dia mengajar manusia melalui bacaan, dan apa yang dia pelajari melalui bacaan itu sebenarnya sudah diketahui oleh yang menulis, kan? Nah, jadi mengajar manusia apa yang telah diketahui oleh orang sebelumnya melalui bacaan, dan mengajar manusia tanpa alat apa yang belum diketahui oleh orang lain. Itu 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menarik sekali ini. Wahyu pertama yang diterima Nabi ini, perintah membaca buat orang yang tidak pandai membaca. Heran ya, orang gak pandai membaca disuruh membaca. Menarik sekali bahwa bukti kebenaran Nabi ini adalah kitab Al-Quran. Padahal masyarakat itu tidak mengenal kitab, tidak mengenal tulis baca. Apa maknanya itu? Sejak dini Al-Quran mengingatkan bahwa kalau Anda ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, Anda ingin maju di dunia dan berbahagia di akhirat, jalannya adalah
membaca. Jalannya ada. Itu sebabnya ada orang yang berkata, ada definisi manusia. Manusia definisinya apa toh? Antara lain binatang cerdas yang menyusui. Ya. Salah satu definisi manusia sekarang ini adalah manusia adalah makhluk yang membaca. Kalau Anda tidak membaca, bisa-bisa Anda tidak dinilai sebagai manusia. Ya. Sejak dini Al-Quran mengingatkan itu. Iqra bismi rabbik. Alladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan karena itu, seperti apa yang saya katakan tadi, pengulangan kata Iqra itu bertujuan belajar sendiri, mengajar orang lain, mempelajari sesuatu yang boleh jadi sudah pernah Anda baca sebelumnya, tetapi yakinlah bahwa ada wawasan baru yang muncul. Jangan ragu baca Al-Quran, walaupun ayatnya itu juga, pasti ada pandangan baru. Yang terakhir yang menarik dari Iqra ini Iqra terambil dari qara'ah. Anda mau 3 huruf, qaf, ra, hamzah, alif. Yang pertama qaf, yang kedua ra, yang ketiga hamzah. Anda bisa balik-balik, semua punya makna. Qara'ah, aqarra, istaqarra. Kalau dahulukan alifnya. Anda bisa dahulukan alifnya, taruh ra-nya di tengah, ariqah. Tidak bisa tidur. Nah, itu semua ada isyarat-isyaratnya menurut Al-Quran. Orang yang membaca akan mantap hidupnya. Orang yang tidak membaca, itu dia tidak akan tenang, bagaikan orang yang tidak bisa tidur. Orang yang membaca, dia mengetahui jalannya ke tempat, dia mantap dan bertempat tinggal. Orang yang tidak membaca itu tidak tahu di mana tempat tinggal yang baik untuknya. Itu jadi tidak serta-merta ya dipilih kata Iqra itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dalam arti membaca, tapi ada isyarat-isyarat yang dalam yang ingin dia mengingatkan kepada kita tentang pentingnya membaca. Suatu masyarakat yang maju hanyalah masyarakat yang membaca. Baik, kita mari diskusikan apa yang kita terangkan menyangkut wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah ini. Silahkan yang mau bertanya. Bapak silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, sehubungan dengan surat Al-Alaq tersebut diturunkan wahyu yang pertama. Kenapa di susunan di dalam Al-Quran surat tersebut tidak ditempatkan yang pertama? Demikian Pak Ustadz. Memang benar Al-Quran ini dilukiskan sebagai sesuatu yang telah berada di Lauhil Mahfuz dalam pengetahuan Tuhan. Dia bagaikan, kalau saya beri ilustrasi, dia bagaikan sudah menjadi satu buku di sana. Setiap ada persoalan dibawa di dunia ini muncul, apa yang ada di sana, katakanlah ini halaman 395, itu yang turun dulu. Ada lagi persoalan, turun lagi, mungkin besok turun halaman 487. Nanti setelah selesai semuanya, baru diurut sesuai dengan perurutan lembaran-lembaran ini. Perurutan yang ada di sini tidaklah sesuai dengan perurutan yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, karena itu Al-Quran yang ada sekarang dari segi perurutannya sesuai dengan apa yang ada di sana. Dia turun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, walaupun dia turun berbeda-beda, tetapi setelah disusun sesuai dengan susunannya yang ada di Lauhil Mahfuz, itu kita lihat susunannya sangat-sangat serasi.
Ini saya akan jelaskan lebih banyak ketika kita berbicara pada episode yang akan datang tentang hubungan antara kalla innal insana la yatgha dengan warabbukal akram. Karena kalla innal insana la yatgha itu turun jauh sesudah turunnya wahyu pertama. Namun dia sangat serasi hubungannya. Saya kira itu, Pak ya. Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya sangat singkat sekali, Pak. Apa anugerah Allah yang paling besar itu? Terima kasih. Apa anugerah Allah yang paling besar? Banyak orang berkata anugerah Allah yang paling besar adalah iman. Tetapi dalam konteks kita ini, kita tidak membantah bahwa itu iman. Dan puncak dari iman itu adalah pengenalan kepada Tuhan. Ya kan? Puncaknya iman. Ma'rifatullah. Karena itu kita bisa juga berkata bahwa anugerah Allah yang paling besar yang menjadikan para malaikat sujud kepada manusia itu adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmu yang diajarkan Allah. Ilmu yang diajarkan Allah ini yang paling besar adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Karena itu ada ungkapan Sayyidina Ali. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa mau kesejahteraan duniawi, dia hendaknya memperoleh ilmu. Siapa yang mau kebahagiaan ukhrawi, dia hendaknya cari ilmu. Siapa yang mau keduanya, carilah ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi nilainya adalah apa yang diperintahkan Allah, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa dia tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, inilah ilmu. Karena itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya adalah anugerah Allah yang terbesar untuk umat manusia. Saya kira begitu, Bu ya. Baik, mari kita menyimpulkan apa yang kita ini. Saya kira salah satu kesimpulan adalah apa yang terakhir saya ucapkan, yaitu bahwa mari kita membaca dan membaca. Al-Quran tidak hanya memerintahkan sekali, tetapi 2 kali membaca. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu, membaca 15 menit saja sehari, 15 menit sehari, itu Anda bisa baca paling tidak 3 buku saku dalam sebulan. Itu 15 menit. Bagaimana kalau setengah jam? Bagaimana kalau 1 jam? Nah, jadi pesannya yang pertama baca. Dan jangan bosan membaca, walaupun itu Anda sudah baca. Termasuk Al-Quran. Karena Anda akan mendapat kesan baru, memperoleh wawasan baru, karena Allah Maha Pemurah. Kalau tidak begitu, Al-Quran ini tidak akan ditafsirkan kecuali dengan penafsiran orang-orang dulu. Kita punya wawasan baru. Al-Quran itu diibaratkan seperti berlian. Orang melihat dari sini dia memancarkan cahaya. Melihat dari sana cahayanya lain lagi. Anda lihat sekali lagi dari sini lain lagi cahayanya. Nah itu pesan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya pertama kali dengan sifat al-akram. Kalau begitu, optimislah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali dinyatakan bahwa kita terlalu menonjolkan kemurkaan Tuhan. Optimislah. Tuhan itu Maha Pemurah, Al-Akram. Dia marah kalau Anda tidak minta padanya. Dia memberi lebih dari harapan Anda. Dia kalau menegur, dia tidak menegur dengan kasar, dengan halus dia menegur dalam kehidupan dunia itu. Itu antara lain makna karim. Allah Maha Pemurah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Manusia semua dilahirkan tanpa memiliki pengetahuan, tetapi dengan anugerah Allah kita dapat memperoleh pengetahuan. Di antara lain dengan banyak membaca sambil membersihkan hati agar mendapatkan anugerah ilahi dari pengetahuan. Saya kira itu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari wahyu yang pertama ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.